Bab 681. Pada saat ini, semua tamu tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa sebelum keluarga Su diblokir, mereka akan mulai membuat kekacauan dan mulai berkelahi di sarang. Dihadapkan dengan tamparan yang tiba-tiba di wajahnya, Su Yuwei benar-benar terpana, dan sudah terlambat untuk menghindar. 1. Berani. Wei Lei, yang berdiri di samping Ye Lingtian, tiba-tiba berteriak keras, dan menamparkan telapak tangannya sebesar kipas, membuat Su Qiang terbang hanya dengan satu pukulan. Tepuk tangan. Tamparan ini mendarat di Su Qiang. Setelah Su Qiang berguling 2 kali di udara, dia jatuh dengan keras ke tanah, seolah-olah seluruh ruang perjamuan terguncang hebat. Sebelum Su Qiang bisa mengatakan apa-apa, dia meludahkan seteguk darah dengan beberapa gigi patah di dalamnya. Tamparan ini menamparkan Su Qiang menjadi linglung, pikirannya menjadi kosong, setengah dari wajahnya mati rasa. Tanpa persepsi apapun, kekuatan luar biasa Wei Lei mengejutkan penonton. Hanya dengan satu tamparan, dia bisa meledakkan orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memukul lawan dengan mulut penuh gigi patah. Kekuatan yang sangat dibutuhkan. Melihat keadaan tragis Su Qiang, mata Su Zonghai tiba-tiba menjadi gelap. Pergi ke Su Qiang untuk memeriksa cederanya. Pada saat ini, setengah dari wajah Su Qiang membengkak tinggi, membuatnya tampak seperti kepala babi, dengan darah di sekujur mulutnya. Ayah! Segera setelah dia meneriakkan sepatah kata pun, Su Qiang menutupi pipinya, rasa sakit yang menusuk hati yang membuatnya tidak dapat berbicara lagi. Melihat putranya dipukuli begitu parah, Su Zonghai sangat marah, tetapi sayangnya dia tidak berani melampiaskannya pada Wei Lei, jadi dia hanya bisa menahannya di perutnya, wajahnya membiru. Su Zonghai takut dengan kekuatan Wei Lei, tetapi Jiang Yudi tidak takut. Jiang Yudi mencibir, memandang Ye Lingtian dari kejauhan, dan berkata dengan jijik, "Bocah bau, bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Kapten Harimau peringkat kelima, jadi apa? Aku sudah memerintahkan untuk memblokir keluarga Su di seluruh Laut Cina Timur. Sekarang kamu dan Su Yuwei, semua orang telah dikhianati dan dipisahkan, semua orang di keluarga Su menganggapmu sebagai musuh, bahkan jika kamu cantik hari ini, ada apa? Bahkan jika kamu keluar dari sana, di sini hidup hari ini, kamu adalah 2 orang yang kesepian. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja lihat wilayah Laut Cina Timur, siapa lagi yang berani mendukungmu?" Nada suara Jiang Yudi penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia sudah menang. Siapa yang tahu saat berikutnya, sebuah suara tua terdengar tidak jauh, "Saya mendukung Tuan Ye." Mendengar kalimat ini, termasuk Jiang Yudi, semua orang tertegun sejenak, tetapi tidak ada yang berani mendukung Ye Lingtian dalam keadaan seperti itu. Apakah ini jelas bertentangan dengan Jiang Yudi? Bukankah dia takut pada keluarga Jiang di belakangnya, atau markis yang setia dan pemberani? Jangan berpikir bahwa semua orang takut padamu. Suara tua itu bergema lagi. Tidak hanya itu, pembicara juga keluar dari kerumunan untuk menghadap Jiang Yudi. Semua orang melihat ke sumber suara dan menemukan bahwa itu adalah Wu Qianshan. Setelah Wu Qianshan melirik Jiang Yudi, dia berjalan ke arah Ye Lingtian dan memberi hormat dengan hormat, "Tuan Ye, keluarga Wu kami akan mendukung Anda kapan saja, dan kami bersedia melayani Anda." Sungguh anjing dan kuda. Melihat sikap hormat Wu Qianshan terhadap Ye Lingtian, seluruh hadirin menjadi hiruk-pikuk. Apa yang terjadi di sini? Apakah aku salah? Lelaki tua dari keluarga Wu sangat menghormati Ye Lingtian, seorang junior. Bab 682. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Jiang ketika Tuan Wu menyinggung wanita kedua dari keluarga Jiang di depan umum? Anda tahu, Wu Qianshan bukan orang kaya biasa. Kultivasi seni bela dirinya sangat tinggi dan kekuatannya juga sangat tinggi, kuat. Secara alami, dia tidak sebagus orang terkaya Wang Dongsheng dan Patriark Dugu, tetapi dia adalah master seni bela diri sejati, sangat dihormati, dan bahkan lebih kuat. Karakter seperti itu, bahkan jika pria besar di Jalan Putih melihatnya,
dia akan diperlakukan dengan sopan. Siapa tahu sekarang, dia benar-benar memanggil Ye Lingtian, Tuan Ye, dan dia dengan hormat memberi hormat kepada Ye Lingtian, dan bahkan mengikat seluruh keluarga Wu ke Ye Lingtian. Mungkinkah itu? Wu Qianshan datang ke sini khusus untuk Ye Lingtian. 80 juta hadiah ucapan selamat tidak diberikan kepada wanita kedua dari keluarga Jiang, tetapi untuk Ye Lingtian. Untuk sementara waktu, misteri yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati semua orang, tidak hanya sikap Wu Qianshan, tetapi juga cukup untuk membuktikan identitas Ye Lingtian, itu jelas tidak sederhana. Sebagai master seni bela diri Wu Qianshan, pasti ada sesuatu yang aneh untuk bersedia melakukan ini, hanya kehadiran tamu, tidak tahu apa alasan sebenarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Qianshan, Jiang Yudi mencibir, Wu Qianshan, kan? Saya sedikit menghormati Anda, jadi saya memanggil Anda Wu Lao, tetapi jangan mengandalkan yang lama dan menjual yang lama di depan saya. Apakah Anda benar-benar takut akan gagal? Wu keluarga di Laut Cina Timur memang agak kuat, tetapi dibandingkan dengan keluarga Jiang saya, itu tidak pada tingkat yang sama. Percaya atau tidak, Anda dapat melarang Wu Anda keluarga dan grup Qianshan seperti melarang keluarga Su. Kata-kata Jiang Yudi penuh dengan ancaman, dan dia tidak mengambil keluarga Wu sedikit pun. Hahaha. Wu Qianshan tidak takut, tetapi tertawa. Saya mengerti mengapa Wu Qianshan akan mendukung Ye Lingtian. Suami telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 60 tahun, dan telah mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah bergeming. Mungkinkah mungkin? Takut padamu, gadis kecil. Keluarga Jiang sangat kuat, jika tidak ada yang setia dan berani di belakang, apa yang didapat keluarga Jiang Anda? Ucapan Wu Qianshan bisa dikatakan gayung bersambut. 11. Kamu. Jiang Yudi sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat. Bahkan, dia sendiri sangat jelas bahwa alasan mengapa dia bisa begitu sombong dan mendominasi adalah karena reputasinya sebagai markis yang setia dan pemberani. Setelah pendukung ini menjadi tidak dapat diandalkan, apalagi dia, seluruh keluarga Jiang akan jatuh. Kata-kata Wu Qianshan dengan belak-belakan menunjukkan kelemahan batin Jiang Yudi, yang langsung membuatnya murka. Tetapi di hadapan ahli seni bela diri seperti Wu Qianshan, dia bisa merasakan aura yang kuat tanpa terlihat dan ketakutan. Meskipun Wu Qianshan sudah tua, tetapi yang tersirat. Tapi itu mengungkapkan maskulinitas dan ketajaman yang tak tertandingi. Qi Fuzi tua bertekad untuk menempuh jarak 1000 mil. Seorang martir di usia tuanya penuh dengan keberanian. Seorang seniman bela diri, tidak peduli berapa usianya atau apakah dia memiliki kekuatan masa mudanya atau tidak, hati seorang pejuang tidak akan terhapus oleh kekuasaan. Dalam menghadapi ketidakadilan, dia akan selalu berani berdiri dan berkata, tidak, dan selalu memiliki keberanian untuk bertarung. Wu Qianshan bukanlah orang yang sembrono. Membunuh gengsi keluarga Jiang. Terlebih lagi, Ye Lingtian memiliki anugerah untuk membangun kembali untuknya, tidak hanya meningkatkan tinju pao untuknya, tetapi juga sepenuhnya menghilangkan luka gelap di tubuhnya, membuatnya melihat ambang batas ranah master. Wu Qianshan membalas kebaikannya. Belum lagi dia adalah musuh keluarga Jiang, bahkan jika dia melewati api dan air untuk Ye Lingtian, dia tidak akan mengerutkan kening. Bab 684. Melihat sikap keras Wu Qianshan, semua tamu merasa bahwa dia mendominasi. Suasana di venue juga menjadi sangat tegang, dan sepertinya dipenuhi dengan bau mesiu. Keluarga Jiang adalah keluarga kaya baru di selatan dunia, didukung oleh Hou yang setia dan pemberani, dan sangat kuat. Keluarga Wu adalah keluarga seni bela diri bangsawan di Laut Cina Timur dan memiliki banyak pendukung di Laut Cina Timur. Wu tua sendiri juga sangat kuat, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi master. Jika keduanya bertabrakan, tidak diragukan lagi akan terjadi perang, mungkin melibatkan banyak keluarga. Tetapi ketika Wu Qianshan mengeluarkan retorikanya, dia tampaknya tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Orang tua, kamu sangat berani. Tiba-tiba, kepala pelayan Jiang berdiri dan memarahi,
dengan sedikit usaha, apakah kamu benar-benar tak terkalahkan di dunia? Tahukah kamu? Saya tidak tahu, tuanmu dari Provinsi Tianan berteman dekat dengan Tuan Hou, dan di depan tuanmu, Anda bahkan tidak kentut. Kata-kata ini segera menyebabkan kegemparan di antara hadirin. Tuanmu dari Tianan, bahkan di antara para pejuang di alam master, mereka dianggap makhluk yang sangat kuat, dan Wu Qianshan sama sekali bukan lawannya. Ketika kepala pelayan menyebut tuanmu, banyak tamu menjadi pucat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Hou Zongyong dan tuanmu masih teman dekat. Jika berita ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menganga. Bukankah, seorang markis yang setia dan pemberani sangat hebat? Jika Anda menambahkan Mu Zongxi, keduanya bersama, siapa lagi yang bisa menggerakkan mereka? Markis yang setia dan pemberani memiliki kekuatan, Mu Zongxi memiliki kekuatan yang kuat, Wu Lao tidak mungkin berurusan dengan yang sebelumnya sendirian. Dengan keduanya bersama-sama, Tuan Wu jelas bukan lawan. Masalah hari ini, sebenarnya Wu Lao sedikit impulsif. Untuk Ye Lingtian, mengapa menyinggung Zongyong Hou He pada saat yang sama? Tuanmu, akan sulit bagi keluarga Wu untuk bergaul di Laut Cina Timur di masa depan. Hampir tidak ada tamu yang hadir yang optimis tentang Tuan Wu, dan mereka semua merasa bahwa itu adalah hal yang sangat tidak bijaksana baginya untuk melawan keluarga Jiang. Tanpa diduga, Wu Qianshan tidak memiliki rasa takut di wajahnya setelah mendengarkan kata-kata Jiang. Dia tersenyum dengan berani dan berkata dengan keras, ini adalah Laut Cina Timur, bukan Provinsi Tianan. 9. Kata-kata Wu Qianshan membuat para tamu di tempat kejadian meledak panci. Mengapa Tuan Wu mundur selangkah? Selanjutnya, keluarga Jiang pasti akan menyerang keluarga Wu. Sayang sekali, bagaimana keluarga Wu bisa menjadi lawan dari keluarga Jiang? Penatua Wu bertindak tegas, tapi kali ini dia dipukul. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Wu tidak akan ragu untuk merobek wajahnya dengan keluarga Jiang demi Ye Lingtian. Jika dia melakukannya, dia pasti akan dihukum setelahnya. Pembalasan keluarga Jiang akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, Wu Qianshan sombong, tidak takut sama sekali, dan tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Orang tua, jika Anda ingin menjadi musuh keluarga Jiang saya, terserah Anda untuk menjauh. Itu jauh dari cukup. Bahkan jika Tuan Hou tidak mengambil tindakan, keluarga Jiang bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Akan tenggelam ke dalam tanah. Keturunan keluarga Wu tidak memiliki angka yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa bertarung melawan keluarga Jiang? Sendiri, kamu tidak layak untuk nada dingin Jiang Yudi yang sangat dingin. Wu Qianshan mengerutkan kening dan hendak berbicara untuk membantah Jiang. Pada saat ini, seorang pemuda datang dari belakang. Karena Tuan Wu tidak cukup, maka menambahkan saya, apakah Yudi cukup? Suaranya penuh energi, kualifikasi. Bab 684. Segera setelah pernyataan ini keluar, penonton terkejut, dan hati semua orang meledak, dan mereka sangat terkejut. Tanpa diduga, pada saat ini, masih ada orang yang berani menyinggung Jiang Yudi dan melawan keluarga Jiang. Bukankah ini kematian pacaran? Semua orang melihat prestise lagi, dan menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah presiden misterius dari grup pendaratan Raja, Gao Yang. Di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, Gao Yang berjalan cepat ke Ye Lingtian dengan sikap yang sangat hormat, membungkuk padanya, dan berteriak, Saudara Tian. Mendengar gelar ini, semua tamu pernah sekali lagi terkejut bahwa Ye Lingtian tidak memiliki apa-apa di Laut Cina Timur ketenaran, jika bukan karena ekstrim hari ini. Dalam pernikahan ini, orang-orang berkepala besar di Laut Cina Timur ini bahkan tidak tahu bahwa ada seseorang bernama Ye Lingtian. Bahkan mereka yang mengenalnya dengan baik hanya tahu bahwa dia adalah menantu dari keluarga Su, dan juga memiliki identitas pembelot dan penjahat yang kuat. Orang-orang seperti itu tidak bisa masuk ke mata orang-orang besar ini. Gao yang berbeda. Dia tidak hanya tampan dan tampan, tetapi juga presiden grup Junlin.
Dia sangat terkenal di Laut Cina Timur. Pada dasarnya sangat sedikit orang yang tidak mengenalnya. Banyak tokoh besar di Laut Cina Timur bahkan telah menyelidiki Gao Yang, ingin tahu apakah ada pendukung kuat di belakangnya. Jika tidak, pada usianya, dia seharusnya tidak menjadi presiden grup pendaratan raja sama sekali. Begitu orang cerdas seperti Gao Yang dengan pendukung kuat tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar bagi tokoh-tokoh besar di Laut Cina Timur ini. Mungkin bisnis keluarga Anda akan tunduk pada kaisar. Pengaruh grup Lin. Meskipun niat perluasan grup pendaratan raja tidak jelas saat ini, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Para petinggi ini dapat naik ke posisi saat ini selangkah demi selangkah, dan tentu saja mereka harus mempertahankan cukup untuk beberapa pesaing potensial kewaspadaan. Jika mereka dapat melumpuhkan lawan potensial di buayan mereka, mereka tidak akan pernah bersikap lunak. Lagi pula, tidak ada yang akan sombong, jadi orang seperti Gao yang pasti bisa dikalahkan. Peperangan bisnis seperti ini, tidak ada keadilan sama sekali, dan mereka yang memiliki sumber daya di tangan mereka. Jika Anda seorang manusia, Anda dapat menghancurkan pesaing Anda sesuka hati. Sayangnya, Gao yang bukan orang biasa. Bos besar di Donghai telah menyelidiki untuk waktu yang lama, tetapi mereka belum menemukan berita tentang dia. Ketakutan. Orang-orang lebih takut daripada ingin tahu tentang hal yang tidak diketahui. Menurut pendapat mereka, CEO muda yang misterius dan berpangkat tinggi ini, yang latar belakangnya jelas tidak sederhana, mungkin berasal dari latar belakang tertentu. Keluarga kaya, bahkan jika Anda tidak bisa menyenangkan, Anda tidak boleh menyinggung, jika tidak, itu akan membawa masalah yang tidak perlu. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa presiden legendaris dan misterius Gao yang akan memiliki hubungan seperti itu dengan Ye Lingtian, memanggil Ye Lingtian, saudara Tian. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, jika adegan itu menyebar, tidak ada yang akan percaya sama sekali. Bagaimanapun, identitas keduanya sangat berbeda. Gao yang adalah CEO muda yang tampan dan menjanjikan, Ye Lingtian adalah sebagian besar orang di Laut Cina Timur. Persepsi mereka tentang Gao Yang dan Ye hanya hari ini, kognisi mereka telah ditumbangkan lagi dan lagi. Su Yuwei, yang berdiri di samping, terkejut ketika dia mendengar Gao yang meneriakkan, saudara Tian, dan kemudian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Lingtian, ternyata Anda dan Presiden Gao sudah saling kenal sejak lama. Tidak heran grup pendaratan raja akan memberi kami kekuatan agensi penuh kepada Su. Bukan apa-apa, tidak berguna. Pendapat Lingtian. Bab 685. Sebelumnya, Ye Lingtian telah memberitahu Su Yuwei bahwa dia tahu manajemen puncak grup pendaratan Jun, dan selama dia maju, dia bisa mendapatkan agen eksklusif grup pendaratan Jun. Pada saat itu, Su Yuwei merasa sangat terkejut. Kemudian ketika semua orang tidak optimis, agensi eksklusif grup Junlin benar-benar diberikan kepada keluarga Su. Terlebih lagi, ketika Su Qiang dan yang lainnya ingin menggantikan Su Yuwei dan bekerja sama dengan grup Junlin, manajemen puncak grup Junlin secara langsung menyatakan sikap mereka, pasti Su Yuwei yang bertanggung jawab penuh atas kerja sama tersebut. Jika tidak, grup Junlin akan langsung membatalkan semua kerja sama dengan keluarga Su, dan keluarga Su juga akan menanggung kerugian yang ditimbulkan. Su Yuwei berpikir pada saat itu bahwa manajemen senior grup pendaratan Jun yang merawatnya secara khusus, tetapi baru sekarang dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Ye Lingtian, yang melindungi keluarga Su secara rahasia dan melindunginya. Jika bukan karena hubungan Ye Lingtian, bagaimana mungkin grup pendaratan raja yang bermartabat dapat melihat keluarga kelas 3, dan bagaimana mungkin menyerahkan hak agensi eksklusif kepada keluarga Su yang tidak memiliki kualifikasi? Kerabat keluarga Su di sudut mendengar kata-kata Su Yuwei. Setelah itu, pot meledak dalam sekejap. Ternyata grup pendaratan raja bersedia bekerja sama dengan keluarga Su kita karena hubungan Ye Lingtian. Berapa banyak yang disembunyikan anak ini dari kita? Energi yang luar biasa. Melihat sikap Presiden Gao, tampaknya identitas Ye Lingtian jauh lebih tinggi darinya.
Mungkinkah grup pendaratan raja memiliki hubungan yang hebat dengan Ye Lingtian? Sekarang sepertinya ini yang seharusnya terjadi, maksud Ye Lingtian. Semua orang di keluarga Su terkejut dan berkumpul untuk berdiskusi tanpa henti. Belum lama ini, Su Men sengaja membuat beberapa kebohongan untuk memfitnahnya karena dia cemburu pada Su Yuwei yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Su Men berkata bahwa Su Yuwei hanya mendapatkan hak agensi eksklusif dari grup pendaratan raja dengan menjual ronanya. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak akan dapat bertemu dengan manajemen senior grup pendaratan raja. Sekarang, melihat sikap hormat Gao yang terhadap Ye Lingtian, wajah Su Men menjadi pucat, dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lingtian, yang dipandang rendah oleh keluarga Su, mengenal Gao Yang dan membuat Gao Yang memperlakukannya dengan hormat. Bahkan jika dia pernah bermimpi sebelumnya, dia tidak bisa memimpikannya pemandangan ini. Pada saat itu, Su Men merasa terkejut, dan merasa bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya terlalu konyol, seperti badut yang melompat dari balok. Dari awal hingga akhir, itu berada di bawah kendali Ye Lingtian. Tiba-tiba, Su Yuwei sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat Gao Yang, dan bertanya, Tuan Gao, sepasang liontin batu giok yang Anda gunakan sebelumnya adalah. Tentu saja hadiah itu untukmu dan kakak Tian, semoga kau dan kakak Tian memiliki hubungan yang baik selama 100 tahun, dan menjadi tua bersama. Ketika Gao Yang mengatakan ini, banyak tamu berseru. Tidak ada yang pernah mengira bahwa pasangan itu liontin giok yang tak ternilai tidak digunakan untuk menjilat Jiang Yudi, itu diberikan kepada pasangan baru. Jiang Yudi, yang tidak jauh, mendengus dingin saat dia melihat semua ini dengan dingin, perhatian semua orang segera beralih padanya. Jiang Yudi mencibir, grup pendaratan raja macam apa? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya khawatir itu adalah perusahaan cangkang untuk pencucian uang. Keluarga Jiang saya ingin Anda bangkrut, hanya sepatah kata. Anda dan keluarga Wu bersatu, tetap masuk. Tidak bisa melihat mataku. Sikap arogan Jiang Yudi sama sekali tidak menganggap serius Gao Yang. Kelompok pendaratan Raja Belaka, bahkan jika memiliki ketenaran di Laut Cina Timur, tidak akan dipandang oleh Jiang Yudi. Setelah semua, keluarga Jiang berasal dari Provinsi Tianan, bangsawan.